Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Menurut istilah syara, mandi adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dengan niat. Mandi wajib berarti menyiram air ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya yakni perkara yang mewajibkan mandi wajib. Yang pertama, keluarnya mani. Entah terjadi ketika tidur atau terjaga, baik itu seorang pria maupun seorang wanita. Ahli fikih berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id, ia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-ma'u minal ma'i," yang artinya mandi wajib dilakukan karena mani. Ada beberapa kasus yang ingin peneliti kemukakan karena memang diperlukan. Mani yang keluar tidak karena syahwat, tapi karena penyakit atau kedinginan tidak mewajibkan mandi. Yang selanjutnya, seorang yang mimpi basah namun ketika bangun tidak melihat mani, maka ia tidak wajib mandi. Yang selanjutnya, seorang yang bangun tidur dan melihat sebuah yang basah padahal dia tidak ingat kalau dirinya telah mimpi basah, dia punya dua kemungkinan. Yang pertama, bila ia yakin bahwa itu mani, ia wajib mandi karena kemungkinan besar yang keluar memang mani karena mimpi basah yang telah dilupakannya. Kedua, kalau dia ragu dan tidak tahu apakah itu mani atau bukan, dia juga wajib mandi sebagai bentuk kehati-hatian. Yang kedua, selesai haid dan nifas. Sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubais, "Da'iya sholata qadral ayami lati kunti tahidina fiha thumma tasili wasili," yang artinya tinggalkan sholat di hari-hari haidmu, kemudian mandi dan sholatlah. Al-muttafaqun alaih. Yang ketiga, melahirkan normal termasuk hal yang mewajibkan mandi meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah dan atau daging. Sedang bila proses persalinan melalui bedah sesar, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat tetap wajib mandi dan ada yang mengatakan tidak. Yang keempat, meninggal. Jika seorang muslim meninggal, maka ia wajib dimandikan selain orang yang meninggal dalam kondisi syahid dan selain korban keguguran atau aborsi yang belum tampak bentuk sebagai manusia seperti masih sebentuk segumpal darah. Yang kelima, seorang kafir yang masuk Islam. Jika seorang kafir masuk Islam, maka diwajibkan mandi karena Rasulullah SAW memerintahkan sebagian orang yang masuk Islam untuk mandi. Akan tetapi banyak ulama yang berpendapat bahwa mandi bagi orang yang baru masuk Islam adalah sunnah. Yang selanjutnya yakni fardu mandi. Yang pertama, niat. Orang yang junub hendaklah berniat menghilangkan hadas junubnya. Perempuan yang baru selesai haid hendaklah berniat menghilangkan hadas kotorannya, dan seterusnya. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya yakni sunnah-sunnah mandi. Adapun sunnah-sunnah mandi yakni memulai dengan membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, membasuh kemaluan. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna seperti wudu yang dilakukan pada saat pelaksanaan sholat. Yang keempat, mengguyur kepala dengan air 3 kali sambil membilas rambutnya hingga air meresap ke dalam kulit kepala. Yang kelima, membasahi seluruh badan dengan cara membasahi tubuh bagian kanan terlebih dahulu. Adapun niat mandi wajib, yakni
nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, berwudu sebelum mandi. Yang kedua, niat. Orang yang junub hendaklah berniat menghilangkan hadas junubnya. Yang ketiga, membaca bismillah pada permulaan mandi. Yang keempat, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Yang kelima, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang keenam, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Yang ketujuh, berturut-turut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.